Shalom, segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi nama Tuhan yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ikuti pujian berikut ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengagungkan nama-Mu untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami di hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan Engkau beri bagi kami. Kami mau bersekutu beribadah kepada-Mu dengan membaca firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 19. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Tema perenungan firman Tuhan kita di hari ini, lakukan firman Tuhan dengan tulus hati. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus? Menjadi tantangan sekarang ini, ketulusan hati semakin sulit untuk didapatkan dalam diri seseorang. Kadang yang nampak hanyalah sebuah topeng kemunafikan. Seperti sebuah ungkapan mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Kadang ucapan kita kedengarannya penuh dengan ketulusan, namun ternyata di dalam hati penuh dengan kepalsuan. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa meskipun Daud memiliki banyak kesibukan sebagai seorang raja, tetapi Daud tetap memiliki waktu untuk mendoakan anaknya Salomo. Bahkan Daud tidak hanya mempersiapkan emas, perak, dan segala kebutuhan untuk pembangunan bait Allah. Menjelang akhir hidupnya, ia menyadari bahwa yang paling dibutuhkan Salomo bukanlah kekayaan atau kemampuan dalam memimpin, melainkan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena itu, Daud berdoa agar Tuhan mengaruniakan hati yang tulus, hati yang tetap berpegang pada firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa
Tuhan lebih dahulu melihat hati daripada hasil pekerjaan kita. Hati yang tulus akan melahirkan ketaatan, kesetiaan, dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya, hati yang jauh dari Tuhan akan membuat seseorang mudah tergoda oleh kesombongan, kekuasaan, dan kenikmatan dunia. Dalam kehidupan ini, kita diajak untuk memiliki ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita diajak untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh ketulusan, serta milikilah hati yang mengasihi dan memuliakan Tuhan, karena dengan hati yang mengasihi dan memuliakan Tuhan adalah tanda bahwa kita hidup menurut firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan ketulusan untuk melakukan setiap perintah firman-Mu, supaya hidup kami yang kami jalani boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pegangan bagi kami untuk melangkah di hari-hari kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang boleh beribadah dalam RHK Gemim Bukit Muria Rike. Bagi siapa saja yang boleh mengikuti ibadah, mendengar firman, kehidupan mereka boleh disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, maka setiap pekerjaan, rencana, harapan, kami hanya mau taruh dalam tangan kasih Tuhan. Bagi mereka yang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan, dan dalam kelemahan iman, Tuhan pertetapkan iman percaya. Maka terpujilah nama-Mu Tuhan, sepanjang kehidupan ini, hari ini, kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan, dan kami berdoa, kami akan mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah RHK di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.